terlibat ada kasus korupsi di sana. Jadi semakin lama kita lihat bahwa program DP 0 rupiah ini menjadi suatu program yang menurut saya gagal. Kami tidak membicarakan membangun rumah, kami bicarakan pembiayaannya. Kenapa? Yang membangun bisa pemerintah, bisa swasta, tapi yang kita siapkan instrumen pembiayaannya. Karena pertama targetnya tidak tercapai, bahwa baru di bawah 1%, lalu syaratnya diubah juga. Yang ketiga sekarang ada proses pengadaan lahan yang tidak transparan yang berakibat pada korupsi. Sebenarnya sih ya buat kita pribadi kan bisa buat solusi juga, cuman kayak kita sendiri kan mungkin realisasi ke masyarakatnya mungkin kan belum merata gitu kan. Nah kita untuk akses masuk itu ke rumah yang DP 0% sendiri, kita akses masuk ke sananya juga kita belum tahu harus gimana gitu. Kalau menurut saya kan terlalu mahal, soalnya itu kayaknya buat kelas menengah ke atas ya. Kalau menengah ke bawah kayaknya nggak mampu. Minimal buat pendapatan 7 juta ke atas lah. Buat gaji 7 juta ke atas. Kalau untuk rumah cicilan 0% itu ya kalau bisa untuk prosesnya jangan terlalu susah, walaupun dengan budget yang dibilang 180 juta lah. Ya kalau untuk dari saya sih supaya proses-prosesnya tuh jangan terlalu susah gitu. Jadi mudah dimengerti bagi orang-orang seperti kami. Yang tidak punya rumah, yang penghasilannya kecil, solusi-solusinya itu muncul. Secara teknis Pak, ini akan berkembang. Nah, terus yang kedua juga, bahwa tadi peruntukannya ini. Peruntukannya kalau DP 0%, istilah itu tadinya MBR, yang dengan masyarakat berpenghasilan 7 juta. Kan. Nah, ini kalau ada kenaikan misalnya sampai dengan 2 kali lipat, sampai dengan 14 juta. Nah, ini berarti kan saya tidak menyasar lagi pada susunan targetnya. Berarti ini ada sesuatu yang misalnya kayak saya sampaikan bahwa ini ada mismanagement ya di sini kan. Sesuai dengan janji Pak Anies kan menjanjikan agar skema pembayaran P-nya ini di 0 rupiahkan. Ya. Jadi dari KPK bidik orang yang kecipratan uang korupsi program DP 0% di Muncul. KPK membidik pihak yang turut menikmati uang haram terkait pengadaan lahan di Muncul Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur. Pesan itu meminta agar para pihak yang turut kecipratan uang korupsi terkait pengadaan tanah di Muncul untuk segera mengembalikan uang negara. KPK mengingatkan pihak-pihak yang diduga turut menikmati uang yang berkaitan dengan perkara dimaksud agar kooperatif mengembalikan kepada kas negara. Begitulah kata PLT juru bicara KPK Levi Krim melalui pesan singkatnya pada Selasa. Beliau menjelaskan para pihak dapat mengembalikan uang panas tersebut dengan berbagai mekanisme. Diduga tidak sedikit pihak yang kecipratan uang panas terkait proyek pengadaan lahan di kawasan Muncul, Jakarta Timur. Dapat dilakukan melalui jaksa KPK yang mekanismenya tentu sudah ada aturan khusus di KPK soal tata cara pengembalian uang terkait perkara baik dari saksi maupun terdakwa, katanya. Sejauh ini KPK baru menetapkan 4 orang yang satu korporasi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan lahan di Muncul, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur. Adapun 4 orang tersangka itu yakni mantan Direktur Utama atau Dirut Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Pembangunan Saranajaya Yori Cornelis Pinantauan atau YRC. Kemudian Direktur PT Adonara Pro Petindo Tommy Adrian atau TA Wakil Direktur PT Adonara Pro Petindo Anja Runtuwini dan AR, serta Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur atau Abam Rudi Hartono Iskandar Rudi Hartono. Sedangkan satu korporasi yang juga ditetapkan tersangka dalam perkara yaitu PT Adonara Pro Petindo atau AP. Dalam perkara ini Yori Pinantauan disebut melakukan kesepakatan dengan Anja berkaitan dengan pembelian lahan di daerah Muncul, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur pada 8 April 2019. Yori disebut sebagai pihak pembeli sedangkan Anja merupakan pihak penjual tanah. Setelah dilakukan kesepakatan terjadi pembayaran awal sebesar 50% atau sejumlah 108,9 miliar rupiah ke rekening bank milik Anja Runtuwini pada Bank DKI. Sedangkan selama beberapa waktu kemudian atas perintah Yori dilakukan pembayaran oleh Perumda Pembangunan Saranajaya kepada Anja Runtuwini sebesar 43,5 miliar. KPK menemukan dugaan perbuatan melawan hukum berkaitan dengan pengadaan tanah di Muncul tersebut.